Yo, what's up guys? What's up? Kembali lagi bersama Piki Pix. host bukan Piki Pix ya. Bersama host yang paling banyak hatersnya ya guys ya. Kembali lagi di podcast Udara Fakta. Yo, what's up? This is your boy Atlas, aka Eduardo aka Atlas kebalik, sorry guys. Oke. Tadi aku agak sesat sih. Menghirup udara fakta. Suasana baru ya ini ya. Suasana baru. Jadi kita ada di mana nih guys? Nanti aja terakhir ya. Nanti terakhir. Oke, kita spill ya. Jadi tempatnya cozy banget buat yang mau datang. Nanti di akhir. Oke. Nanya di mana? Mau dijawab nanti aja. Oke guys, jadi hari ini rame banget karena ada anak kecil ya guys, jadi nggak apa-apa. Nah kan, suaranya lebih keras daripada saya. Oke, jadi hari ini seperti biasa saya ditemani oleh Adit Gilas. Guys. Back to the school. Syukur ya. Dan nah, jadi kita hari ini ada bintang tamu ya guys ya. Sudah lihat sendiri kan ya. Pasti tahu lah siapa ya, masa nggak tahu siapa kan? Tumpak Sagu. Woi, Senor Rocky. Yo, halo. Tes masuk ya. Oh, iya. Jadi buat yang nggak tahu, Nggak perlu tahu lah. ini tak panggil kakak Abel aja, jangan Senor Rocky kepanjangan ya. Senor ya. Senor ya, jadi Senor ini salah satu dancer boy di Surabaya. Ya termasuk orang lama juga ya di scene B-boy Surabaya, termasuk orang lama juga. Terima kasih sudah mau datang. Ya katanya ini kemarin kalau nggak salah unek-unek katanya kemarin ya. Enggak guys, canda ya guys. Gimana? Kakak Senor, Ya. katanya habis sakit kemarin. Ya gitulah. Sakit udah biasa. Kalau unek-unek sebenarnya nggak ada. Cuman apa sih? Bisa dibilang apa ya sebetulnya? Kerasahan. Ya kerasan buat skena dance di Surabaya sendiri sih sebenarnya. Enggak, kan ini pembukaan doang. Kan belum tanya-tanya. Enggak, aku aman kok. Cek. Oh. Aku dicoba. Bisa. Oke. Ketinggian. Halo, Cek. Oke, jadi guys, maaf guys, instruksi. Oke. Alat baru. Ini jari JT mungkin mau. Oke, jadi kakak Senor, anjay. Kemarin kan sempat ini ya, apa namanya, Kak Senor kalau kalian tahu, dia sempat Sebelum ke situ dulu lah. Apa? Banyak orang yang nggak tahu mungkin backgroundnya ini siapa, Ya, dia nggak tahu, prestasinya apa, Beliau- sepak terjangnya seperti apa. parah kalian kalau nggak tahu kakak Senor ini sudah sampai Zimbabwe. Gak. Lo kan di Nggak, sini jadi, banyak yang nonton, soalnya biasanya ada yang new school juga, biasanya new school. Oh, nggak new tahu, kan? school om, Dia new kan style om, new new style. style, ya ampun, dan new style guys, sudah menyesal datang. The king of new style. Prestasinya, aduh kalau ngomongin prestasi banyak ya. Yang terakhir kemarin tuh ikut apa di Paris. Yang terakhir The Beat toh. Kamu ngomong terakhir loh. Oh iya, sorry maaf, The Beat kemarin menang guys. Ini one on one apa tuh kemarin ya? One on one, sama three on 3 on 3. One on one sama 3 on 3 The Beat tuh. Menang. Saya Nggak ikut. Nggak support. Gimana skena dance mau maju kalau nggak support gini, parah. Kemarin saya dateng, tahun ini nggak bisa. Yang penting saya pernah dateng, ya kan? Bener kan? Bener dong, ya kan? Terus kemarin juga sempet
ke Paris ya. Acara apa itu yang di Paris kemarin? Acara Breaking for Gold. Jadi itu acara Breaking for Gold pertama yang diselenggarakan sama WDSF pertama kali. Kebetulan saya mewakili Indonesia sama Joker karena ada preeliminasi se-Indonesia dan Joker juara 1, Joker dari Jogja dan saya juara 2-nya dan 1-2-nya diberangkatkan ke Paris. Keren. Sampai Paris guys. Nah, kalian sampai nggak? Sampai dong nanti tapi. Intimidasi sekali. Nggak. Ini juga b-boy dulu guys, kakak Adit ini guys. Sampai sekarang. Sampai sekarang juga b-boy. Cuma nyambi. Balungnya sudah terlape. Ya jadi mungkin penonton, hey, mau ngomong Omedo dulu. Mau ngomong, enggak jadi mungkin orang-orang mau tahu apa sih yang perlu harga yang perlu dibayar untuk sampai ke level yang kakak senior sekarang tempatin gitu. sebenarnya simpel ya, konsisten. Mungkin itu sih bikin saya bisa sampai ke Paris. Satu, konsisten, sama pastinya usaha. Karena saya selalu percaya kalau usaha itu meskipun kita nggak tahu gimana cara usahanya, pokoknya usaha. Lakukan yang kalian bisa, pasti nanti ada di titik kalian bisa ngerasa oh ini hasil dari usaha yang sudah tak lakuin. Pasti ada gitu. Meskipun kita nggak tahu apa itu, pasti nanti ada. Usaha. Dengerin guys, ya ampun. Ini langsung dari sumbernya loh ya. Maksudnya living proof lah ya. Maksudnya nggak cuman ngomong doang, tapi effortnya itu hasilnya tuh kelihatan semua gitu. Terbayarkan. Seperti itu. Buat apa sih? Junior mungkin termotivasi ya, atau di Surabaya sendiri gimana scene b-boy-nya sendiri kan kalau sepengetahuan saya kan dari Surabaya, kita dari Surabaya semua. Menurutku waktu saya lihat juga nggak sebanyak itu, mungkin nggak sebanyak dulu ya, waktu sekitar tahun berapa ya, 2005 ke atas lah, 2010 ke bawah itu rame-ramenya b-boy. Ya, jelas itu kan 2010 ke bawah. Nggak salah. Cuman waktu masih 2015-an juga masih rame kok. Aku ingat 2015 masih rame kok. Ini tak jawab dulu ya, biar kamu nggak bingung. Nggak, untuk skena b-boy di Surabaya sendiri sebenarnya problemnya di seluruh kota di Indonesia itu sama. Cari regenerasi itu sekarang susah. Karena di breaking ini kan beda sama kayak dance lainnya. Kalau di dance lainnya mungkin kayak, saya nggak bilang dance lainnya itu gampang ya. Semuanya pasti ada tingkat kesulitan masing-masing. Teman, kalau di breaking ini memang benar-benar harus ekstra, karena untuk kita turun battle itu harus ada yang ditunjukkan kayak skill, entah kamu atraksi flip ta atau flare atau windmill, itu satu gerakan itu nyarinya lumayan lama, karena selain kita butuh kekuatan otot, keseimbangan, balance, sama konsentrasi, prosesnya itu nggak gampang. Apalagi untuk orang-orang yang biasa yang ototnya nggak terlatih atau apa. Jadi dari sana kita susah lah, cari regenerasi. Contohnya saya pernah ngajar dulu, rata-rata awal ngajar saya muridnya 10, tiba-tiba ending cuma tinggal 3. Itu pun nggak ada yang lanjutin. Karena mereka ngerasa lama di sini. Jadi problemnya di setiap kota sebenarnya sama, nggak cuma di Surabaya aja. Jadi untuk sekarang yang cari, kalau ada orang yang benar-benar stay di b-boy itu berarti memang mereka udah nemu passionnya. Karena b-boy ini lah nggak benar-benar cinta, pasti setahun aja pasti mutul, karena susah banget. Iya, simpel kayak gitu. Jadi kebanyakan regenerasi sekarang kalau udah nemu susahnya di b-boy itu mereka pasti frustasi. Kalau enggak, mereka benar-benar ada passion, suka, itu bakalan susah di sana. Terus gitu aja sih. Kalau tanya banyak atau enggak di Surabaya, yang pasti enggak banyak, tapi ada. Ya. Jadi tetap nggak bisa instan kan intinya gitu. Nggak bisa. Kalau b-boy kamu pingin battle itu minimal
3 tahun lah, 3 tahun itu baru istilahnya layak untuk di battle secara skill, secara mental, secara banyak lah pokoknya. Mungkin kalau di popping, locking atau itu mungkin lebih gampang nggak sih? Maksudnya setahun kira-kira sudah bisa menguasai nggak sih gitu loh? Istilahnya kan kayak gitu, karena kan gerakannya nggak harus, mereka kan gerakannya yang ngelakuin gerakan tanpa harus nahan otot atau keseimbangan atau balance gitu loh. Jadi mungkin saya nggak bilang sekali lagi ya, nggak bilang gerakan tarian lain itu nggak susah, tapi breaking ini ekstra gitu. Mungkin yang susah sekali lagi, yang susah itu si kram ya sekarang ya. Karena kram tak lihat ngotot terus ya. Mau nggak mau dia nggak nari ngotot. Iya nggak sih? Oh iya, kalau nggak nari nggak ngotot. Makanya arek ngototan. Nggak nari tapi ngotot ya, bre. Bener. Ya kan paham kok kalau untuk masalah ekstra effortnya ya paham, karena kan juga pakai power move kan gitu kan. Ya, sekali lagi ya, itu salah satu kenapa breaking bisa sampai di Olimpik, di SEA Games, di Asian Games, karena mereka ada kalau di sport itu kan ada yang namanya endurance, terus tingkat kesulitan sama apa gitu loh. Breaking ini bisa masuk karena bisa memenuhi itu tadi. Karena seperti olahraga. Ya gitu. Knowledge baru buat yang nggak tahu. Ya kurang lebih sama seperti gimnastik, cuman ada unsur artnya, ada unsur creativity-nya. Ya, benar. Mantap. Keren. Mungkin nanti bisa ya genre yang lain mungkin dikasih atraksi terus masuk. Jadi tiba-tiba terus ngebol. Wis ta iki sak ngertiku podcast tenggene iki kudu panas kok adem-adem ae ketmu iki. Oh, belum. Minta panas, kan AC. Jadi dingin masih minta panas. Jadi sak ngertiku setiap kali podcast keluar harus ada konflik. Ya gini guys, maksudnya orang-orang tuh pada bilang podcast audio tepi jurang. Di jurang gitu, di jurang. Enggak ada tepi jurang, maksudnya di jurang gitu. Aku pakai di jurang segala. Oke. Nah, tadi kan sebelum mulai podcast jadi kakak channel itu bilang katanya kan ada Sebentar, saya ini tugasnya di sini apa? pajangan sebagai penengah. Enggak bilang B-boy dan dancer. Iya. B-boy dan dancer. Untuk nambah-nambahin gitu loh. Kayak Om Glenn kemarin. Loh kan kalau kemarin itu pasangannya. Jadi kan B-boy bisa Ini pasangan battle biasanya. Ya iya. Kan sempat menang mereka berdua guys, 2-2 gitu. Nah. Oke. Iyalah menang lah, mentalnya kuat tuh. Gila. Keren banget. Bercanda. Kok sawangannya norak ngono aku. Ya contoh yang contoh yang nggak usaha itu kayak gimana? Dancernya nggak usaha gitu kan? Contoh ya. Enggak, maksudnya Di tengah gini. istilahnya gini loh. Kalau lihat, aku nggak bilang 100% ya, tapi kebanyakan regenerasi sekarang itu kebanyakan berkor-kor respect, support, tapi mereka itu nggak paham sama artinya gitu loh. Kalau respect kan istilahnya gini, kalau orang respect itu kan mesti ada tanda nih. Kalau kita menghormati orang kan mesti ada gerakan gitu kan. Jadi yang tak fahamin selama aku berkarya di sini itu, kalau kita respect sama orang itu melakukan tindakan. Kalau kita support itu ya join. Istilahnya kalau temen buka usaha lah istilahnya gitu. Kalau kita respect sama mereka, kita bantu untuk di share di sosial media, promo. Kalau kita support itu ya kita beli. Nah, seperti itu. Tapi anak-anak sekarang itu kayak, ini satu hal yang ya aku nggak niat nyinggung orang ya, cuman Justru enggak apa-apa. cuman menurutku tanggung jawab orang bikin event itu sebenarnya bukan orang yang bikin event aja sih. Maksudnya kalau komunitasnya dance, ya berarti karena apa? Karena kalau dance sepi atau enggak itu bukan karena supportnya orang, tapi karena kita sendiri. Dan kalau udah komunitasnya kuat, pasti orang supportnya banyak ya kan. Nah sedangkan sekarang
Aku nggak tahu ya, mungkin sial eventku ya beberapa kali aku bikin event mesti sepi. Kok nih nggak teko? Iki SFC ya neng di bisa nih. Ya bisa datang. Ya. Nggak datang. Kalau saya klarifikasi bisa. Iya sebenarnya enggak. Ini ada titipan ini sebenarnya kan di Surabaya kan dulu kan ada HCC tuh. Sekarang kan ganti SFC. Apa kelebihannya SFC daripada HCC yang kemarin sudah nggak ada? Kelebihannya Ini saatnya biar HCC lawan. Kita juga Enggak, maksudnya gini loh. Kalau kita bikin satu komunitas itu kan intinya kita saling support dan saling menguatkan ya kan. Mungkin beberapa anak-anak itu bilang kalau memang bikin SFC sekarang ada itu kayak aku nggak niat elek loh ya. Ini cuma kritikan aja loh ya. Oh nggak apa-apa ya. Lebih diperkuat sama konsisten kali ya. Kemarin aku ketemu Ipang itu aku ngomong kayak kalau kalian bikin latihan itu mendingan di jadwal sebulan sekali apa sebulan 2 kali. Jangan tiba-tiba cuman karena yang ngurusin bisa tiba ayo besok yuk gini. Ngerti nggak sih? Jadi kayak aku nggak membandingkan yang dulu sama sekarang. Cuman yang dulu kan setiap minggunya itu kan ada. Jadi kayak ada wadah gitu loh. Bener-bener itu wadah. Jadi orang tahu oh minggu lah nggak ada acara ya wis kesana aja. At least di sana ada standby meskipun yang latihan cuman 5-6 orang gitu ada. Contohnya kalau ada b-boy dari luar, oh kita minggu di sini ya lah nggak ada acara kita mampir ke sini ada komunitas. Gitu. Mungkin itu aja sih. Jadi kelebihannya HCC loh, kok saya yang jawab ini hostnya. Ya kelebihan tadi bukan HCC sama SFC ya. Kita nggak bilang kelebihan, kita nggak bilang nggak nanya, nggak saling mengcompare, cuman harusnya kan minimal kalau yang itu sudah nggak ada, ini menggantikan perannya gitu loh. Sebenarnya memang sama tujuannya, cuman kebetulan kan yang ngurus saya sama Ipang loh. Kebetulan aku sama Ipang. Itu kemarin ada di notice loh. Setelah 18 menit baru ada yang berbicara. Dia mengganti. Kan tadi ngomong. Enggak, maksudnya memang kemarin tuh bener-bener aku sama Ipang tuh bener-bener padat banget. Jadi waktu ngatur jadwal itu susah. Tapi memang kita sudah ngomongin itu berulang kali untuk nyamain hari supaya dimana ada sesi yang pasti sekitar 2 minggu sekali. Jadi sebulan ada 2 kali. Buat tes seperti itu. Terus kenapa waktu itu bikin SFC juga karena gini. Waktu dilihat itu di HCC sampai siapa yang pernah bilang ya? Terlalu banyak orang yang muncul cuma itu aja. Terus ya udah gitu. Kalau mau share apapun di situ, yang datang cuma itu aja. Mau di-kick juga nggak ada yang nge-kick. Oke. Kalau nggak aktif ya udah. Toh ya di SFC itu aktif semua. Untungnya puji Tuhan, terima kasih untuk selalu aktif di SFC. Jadi kalau ada apa-apa, jadi direspon semua. Ada yang datang ngomong nggak bisa apa-apa. Jadi enak gitu. Cuman tujuannya tetap sama. Soalnya ada Jonathan yang diumumin SFC itu Surabaya Freestyle Community ya. Nah, mungkin lain kali di sosmed lebih aktif kayak kalau ada event-event nano dipandu post aja, post itu. Jadi lebih itu. Biar fitnya juga keisi atau apa gitu. Event siapa gitu yang butuh meskipun followernya nggak banyak, mungkin bisa nanti dibantu promosi di mana IG-nya SFC seperti itu. Iya. Apa gitu? Aku suka sosmednya Able itu kalau nawarin latihan breaking. Pasti kan klip lucu-lucu sih. Ya tahu, pasti klip lucu terus jadwal. Iya. Ya itu sebenarnya aku bikin kayak gitu itu kayak berusaha mengingatkan orang kalau meskipun kita latihan itu kita harus fun gitu loh. Jadi jangan lupakan esensi itunya. Nah,
Jonathan Richard pinjam dulu 100. Enggak, tapi ya tapi tapi arek iku memang nggak layak beredar sih sebenarnya. Masih di tahun-tahun saiki iku. Gak layak beredar. Iya sih. Katanya kemarin denger ini loh apa? Dia dicari orang gelapin uang loh. Tahu iya. Di tempat kerja nih. Itu sih siapa ya yang bilang kan? Pares. Udah guys, jangan bahas Jonathan Richard, dia ke dapat spotlight kan. Iya. Kan guys. Tadi aku tanya apa yang lupa kan tadi. Gara-gara HCCSM saya udah lupa. Ya apa lagi? Enggak, tadi aku mau tanya tentang dancing sebenarnya. Tadi yang pertama kan tanya soal ya apa yang usaha sama nggak usaha kan sudah. Terus kedua yang Enggak. Kalau udah kan ya? yang nggak usaha. Yang nggak usaha ya sebenarnya di dance itu pilihan ya. Maksudnya gini loh. Banyak orang di dance itu tiba-tiba hilang kemakan waktu karena dia nggak bisa berlari cepat dengan waktu gitu loh. Jadi nggak hasilkan apa-apa akhirnya contohnya ya kayak menyerah atau mereka udah kemakan waktu ya wes aku sibuk dan ini. Aku dulu kalau latihan gitu. Aku latihan 3-4 jam. Itu butuh waktu. Bapakku dulu ngomong kayak gini, daripada kon ngono-ngono mending kon ngambil becak dapat uang, lah gak ada hasil apa-apa percuma gitu. Dia ngomong kayak gitu. Jadi itu maksudnya lah memang kamu di sini itu latihan itu ya benar-benar harus latihan yang hasil. Satu yang tak pelajari itu setiap kali kamu latihan harus ada hasilnya gitu loh, harus ada perkembangan. Ya progres itu 1 atau 2 itu penting dulu. Aku kebanyakan ketemu orang-orang terkenal, ketemu orang-orang jago. Rata-rata jawabannya mereka itu beda-beda, cuman intinya pokoknya sama. Setiap kamu latihan itu harus hasil sesuatu. Intinya kalau kamu berangkat kerja, nggak mungkin kamu cuman mengerjakan sesuatu nggak dibayar gitu loh. Jadi itu tadi. Konsisten, latihan harus ada hasil. Sama satu lagi, buat dancer terutama di Surabaya sendiri ya, wis gak usah difilter ya kan. Menurutku lain kali kalau battle ketemu senior, ketemu orang sing lebih jago, nggak usah nunjukin muka-muka kayak tai, maksudnya takut atau apa. Battle itu battle man, respect itu dengan kamu apa namanya menghargai apa opponent ya. Lah kalau kamu di tengah battle kayak malu-malu itu sama aja kamu nggak ngehargain. Jadi kamu harus ya di battle itu saling membunuh, istilahnya kan kayak gitu. Jadi nggak usah kamu kayak sungkan-sungkan gitu. Itu sama aja kamu kalah sebelum kamu tanding. Akhirnya kebawa waktu kamu nari. Menurutku sih seperti itu. Nanti ending-endingnya cuman apa? Kalau sudah kalah, datangi juri advance kah? Kan gitu. Belum ada satu yang bilang Iya, rata-rata kayak gitu. Jadi satu lagi sebelum apa itu? biasanya kan 3 to 1 bukan jurinya yang nunjuk. Oh iya, dia yang nunjuk. Jadinya nggak ada mental bagus sih. Jadi istilahnya ini buat semua sing lihat ya. Menurutku kalau kamu battle entah ketemu Oji, ketemu siapapun ya battle sesuai kemampuanmu kamu latihan. Kalau kamu kayak takut dulu atau apa dulu, katanya menu. Kalau ketakutanmu di atas panggung memberi energi lawanmu, intinya kayak gitu. Jadi kamu kalau battle ya kamu battle. Ayo selesai masalah selesai battle kamu mau respect dia oke. Tapi kalau kamu battle ya battle. Jadi sama kayak aku, kalau aku battle aku gak ngurus dia kecil. Kadang-kadang kan aku gini ya kan. Meskipun lawan siapa dulu, ya itu anak kecil ya, iki battle. Kalau kamu nggak siap ambek battle ya nggak usah ikut battle gitu aja sih. Simple aja. Jadi kita teaching kulturnya street dance itu jangan sampai lupa. Kalau memang street dance itu ya street. Street itu ya bajuku ini kan. Street kan. Apa sih? Street. jadi street culture. Aku gak peduli sama orang ngomong apa. Intine ya setahu kayak begitu, istilahnya kayak gitu. Jadi jangan gampang baper.
apa ya istilahnya, kalau kamu ada di skena ini battle itu memang kejam. Tapi dari sana kamu bisa naik. Seperti di episode pertama ya guys ya. Ya kan balik lagi langsung nggak ditanya langsung ngomong. Berarti kan bener. Nah, jangan lupa latihan harus ada sih. Jangan cuman sesi terus. Gak, kadang-kadang aku benci sama orang-orang itu balik tanya tapi ketemu lagi tanya dengan hal yang sama gitu loh. Jadi berarti kemarin itu kan formalitas, maksudnya gak dilakuin gitu loh. Buat apa gitu loh. Jadi saranku kalau kalian kalah nggak usah minta advance juri, maksudnya nggak usah terlalu terpaku sama juri. Jadi nanti malah kehilangan permainan kalian sendiri. Kalau kalian kalah ya pulang, dipertajam lagi, dilihat videonya, oh elekku neng kene. Kalau nari kalian yang jelek kan masih bisa diperbaiki. Kalau muka kan ya memang angel gitu. Gitu sih. Banyak tanya juri yang gak jamin juara. Iya, kadang-kadang orang tanya-tanya tapi samanya nggak dilakukan. Besok ngelakukan hal yang sama. Aku jadi juri nih ya bingung. Apa sih arek iki sebenarnya ngelakukan apa? Kan gitu. Enggak, gini loh. Mungkin mereka tuh pengen latihan tapi nggak tahu ngapain latihannya. Sebenarnya ya itu problem juga. Itu problem juga. Karena menurutku yang nentuin kalian main itu latihan. Contohnya kayak gini, waktu aku SEA Games latihan 4 bulan untuk persiapan, cuman ditentuin waktu 1 menit, 4 menit tok istilahnya kayak gitu. Aku ketemu orang itu 1 menit. Jadi untuk latihannya itu ya simpel aja. Sebenarnya kan semua sudah ada kayak basicnya nggak sih? Maksudnya kalau kamu pengen memperbaiki basic ini berarti latihannya kayak gini ya kan? Sama di b-boy. Kalau kamu pengen flare-mu lebih akeh, kok ototnya lebih dikuatin lagi, diserangnya di sana. Jadi mungkin kalian kurang difokus di itunya sih. Mungkin orang mikirnya kayak kalau di open style ya, mikirnya fokusnya di musik. Padahal foundation itu lebih penting. Maksudnya meskipun musicality itu nomor 1 ya di itu ya. Cuman foundation itu penting. Istilahnya itu foundation itu yang membuat karakter kalian itu jadi. Istilahnya kayak itu. Mungkin ya benar kondisi, cuman beberapa ya menurut yang tak lihat ya beberapa. Kalau misalnya main ya, misal freestyle bla 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 bla, main foundation. Tapi kayak waktu di freestyle kan kita dituntut untuk ini kan sebenarnya kan, untuk kreatif juga, nggak mungkin dong cuman pakai foundation doang gini kan nggak mungkin. Cuman apa ya, kayak kadang itu memang anak-anak tuh kayak waktu latihan misalnya saya itu nggak bener-bener nggak tahu mau ngapain. Misalnya mungkin belum kenal atau mereka belum tahu karakter atau jati dirinya waktu mereka misal di hip hop atau di drum gitu, mereka nggak tahu. Jadi waktu latihan ya udah kita sesi freestyle selesai. Maksudnya upgrade foundation itu bukan gerakan basic atau gerakan foundation, tapi lebih ke foundation, apa yang sudah kamu kuasain itu. Dari situ nanti baru kamu bisa bentuk yang namanya creativity, musicality dan yang lain-lain. Nah, Foundation itu bisa macam-macam ya, bisa dibentukkan karakter atau apa gitu. Tapi yang pasti kalau tidak menjawab ini sih, kalau setauku ya, kalau orang luar itu mereka tetap meskipun open cell atau apa, mereka tetap ada set mesin. Contohnya gini, kamu pasti punya set topi ya kan. Kayak kamu bermain dengan topi itu kan nggak mungkin freestyle kan. Mungkin selebihnya kalau ada di freestyle, tapi kamu pasti bikin satu ininya kan. Nah sama kayak gitu. Kamu kalau aku diajari itu sama aja. Kalau kamu memperbaiki koreo, kalau kamu konsep itu kan dengan cara diulang-ulang. Lah menurutku kalau orang latihan sesi itu mereka cuman datang buat seneng-seneng aja kayak, tapi mereka nggak ada fokusnya buat memperbaiki. Maksudnya ngerti nggak sih? Memang lah, aku nggak ngerti ya kalau di open cell itu atau di locking atau di popping itu latihannya cuman seneng-senengan gini toh. Tapi kalau di b-boy itu beda. Kalau di b-boy itu kalau mempertajam skill itu jadi ya fokus. Jadi aku cari windmillku tak
Istilahnya kita itu master di windmill dulu, baru kita bermain dengan itu, ngerti gak sih? Jadi sebelum kita six step ke windmill atau top rock ke windmill, kita harus menguasai windmill sih, biar kita bisa mainnya kemana-mana. Istilahnya kayak gitu. Kalau di open di locking popping aku nggak paham. Cuman yang pasti gerakan itu akan lebih bagus kalau lebih pakem, ya nggak sih? Jadi kayak gerakannya ada lah. Contohnya gini, orang bisa tahu kalau satu tahun orang ngedance sama satu hari orang ngedance, meskipun gerakannya sama. Itu kan yang dinamakan kalau mereka ngulang-ngulang. Nah, masalahnya sengulang apa kalian, terus sedetail apa kalian benerin itu jadi bagus gitu loh. Soalnya aku kalau ketemu orang-orang yang legend, yang OG, mereka itu kebanyakan gerakannya makin simple tapi makin swag, makin bagus. Jadi nggak yang gerakan yang makin rumit. Kalau orang-orang sudah, menurutku ya sudah OG ya, gerakan itu semakin simpel tapi semakin bagus. Gak tahu kenapa, iya kan? Ya. Iya kan? Jadi nggak sing kayak anak-anak baru yang muter-muter gitu, tapi mereka lebih ke kayak Karakter. iya karakternya sudah benar-benar ada. Itu juga kalau misalnya di battle untuk yang mungkin saya bilang junior ya, junior atau rookie. Kalau KB sendiri lihat KB sama ini, Kak Senior lihat sendiri. Menurut Kak Senior sendiri, mereka itu fokus dancing atau fokus skill beat tuh? Ini kan sering juri. Lah aku lihat sih mereka itu satu nggak kelihatan lepas kadang-kadang. Satu ya nggak kelihatan lepas itu jadi contohnya kayak gini. Yang tak pelajari beberapa waktu yang lalu itu gimana caranya kita itu bisa memperlihatkan apa yang kita latih di dalam battle. Kalau kill beat itu istilah kill beat itu apa? Lah kill beat kan ya kamu ngikutin musik kan. Cuman kalau kamu ngikutin musik dengan cara yang biasa-biasa aja kan hitungannya kejadiannya biasa. Kalau di Surabaya tuh lebih ke dancing biasa sih menurutku. Terus entah kenapa aku ngerasa mereka itu kayak nggak ada istilahnya, aku pengen kayak something yang berbeda gitu loh. Kayak mereka kayak cuman nari kayak sesi saling lakuin hal yang kadang-kadang bisa dilupit dengan yang sama. Jadi mereka nggak berusaha cari karakter mereka, kayak kelebihanku itu di mana dan kekuranganku di mana, dan mana yang harus tak naikin, mana yang harus tak nggak usah gitu loh. Kalau diberikin itu gini, contohnya orang berbakat ya di move ya wes kamu orek terus di situ. Jadi itu kelebihanmu. Kamu nggak usah ngedance, nggak masalah, ngedance-mu dikit aja. Tapi itu kelebihanmu di situ. Makanya ada namanya anak power move, ada namanya style, ada namanya ini. Tapi rata-rata mereka tahu diri dulu. Aku tuh baiknya di sini. Jadi itu aja nggak kembang no. Istilahnya kayak gitu. Simpelnya kayak gitu. Banyak banget tadi loh guys, maksudku bisa dicerna, diulang nanti mungkin videonya ya, dicerna dulu. Banyak sekali quotes dari kakak senior sendiri. Belum selesai. Ini masuk ke menu utama ya guys. Karena tadi kan bilang, Saya ini fungsinya apa? jangan menambah-nambahin tadi loh guys. Sama kayak Om Glenn itu loh. Ngomong-ngomong soal fungsi, bajunya ini dari mana kan? Oh, iya ini jersey terbaru. Tapi belum rilis. Akan rilis Masih prototype. prototype. Masih Brontosaurus. Benar. Menu utama tadi jangan lupa. Iya apa itu? Jadi sebelum podcast tadi kan ngobrol dulu. Katanya kakak senior ini tadi punya keresahan lah. Ya kan, jadi di podcast audio ini bebas ya mengungkapkan keresahan khususnya dancer ya. It's okay to be not okay aja. Ya silakan, ada keresahan apa di Enggak sih, sebenarnya kalau keresahan itu aku lebih mikirnya keseluruhan sih. Nah, aku ini orangnya sing tipikal kalau ada masalah sama orang aku lebih baik selesaiin berdua atau enggak daripada aku bilang di depan enggak ada apa-apa tapi aku bikin story, aku cerita-cerita ke temen kayak wedok gitu kan. Bukan kayak wedok, sorry. Kayak
kayak gitulah, kayak nggak bagus istilahnya kayak gitu. Cuman yang kemarin Adit bilang, kenapa kalau kita bikin battle bukan di mall itu selalu sepi? Tapi itu kejadian beneran loh. Berapa kali kita itu? Meskipun waktu LA Streetball, acara segede itu loh. Ini streetball ya. Iya bisa sepi kayak gitu. Kemarin aku bikin acara sebelum LA Streetball yang sebelumnya juga sepi. Jadi yang tak sayangkan itu ya aku nggak tahu ya, mungkin pas hari itu semua tiba-tiba langsung ada problem acara atau apa segala semua. Cuman di situ itu jujur aja kalau memang yang bikin itu pasti kecewa pasti. Maksudnya kayak sepi, aku sudah bangun komunitas, apalagi kemarin itu aku bikin komunitasnya diadu sama komunitas skate. Komunitas skate itu kemarin pesertanya 75 orang dan dance open style itu pesertanya 7 orang. Dan dance kaumnya pesertanya cuma 3 dan juara 1, 2, 3. Itu jadi kayak miris. Jadi kayak kita itu yang awalnya aku bilang kayak komunitas dance di Surabaya ini kuat, jadinya kayak mikir-mikir maneh. Ngerti nggak sih? Jadi kayak oh ternyata nggak sekuat itu gitu loh. Mungkin Contoh komunitas yang mungkin komunitas yang dimaksud mungkin bukan ini kan tetap ada dua kan komunitas kan nggak cuma satu doang kan kadang kan terpisah ya. Satu street satu Iya. Ya, aku nggak tahu pemikirannya orang-orang yang studio atau yang punya murid-murid itu kayak mereka selalu mikir, mungkin mereka, aku bisa bilang mereka itu egois, maksudnya mikir no gimana caranya dia jalan aja, wis menghasilkan dan cukup gitu loh. Tapi mereka nggak mikirkan secara garis besar kalau apa namanya menjaga dance ini tetap bisa berputar itu ke semuanya, ke besar, tapi bukan ke dia tok gitu loh, maksudnya kayak gitu loh. Jadi sebenarnya semua tanggung jawab bersama sih. nggak salah tuh cuma apa Enggak istilahnya ini baru nih, ada yang ngechat aku kan kemarin kan waktu aku bikin event itu tiba-tiba kak gini ya gini terus tiba-tiba nggak kenal aku orangnya, ada acaranya ada nggak tahu apa gitu, ini bener upload ya gini terus dikirimi poster apa podcast, tolong dong bantu up. Maksudnya enggak, maksudnya aku nggak kenal kamu, nggak kenal ini, tiba-tiba nganu dia bilangnya dari orang sponsor gitu-gitu, bukan dari komunitas. Jadi kan istilahnya kan ya apa ya, goblok kan. Jadi congok kayak ngono, pikirannya nang di gitu loh. Gak paham aku. Ada lagi kemarin aku ditawari ngejuri gini. Gini. Ya wes, oke gini. Kak sorry acaranya nggak jadi, diundur. Mungkin nggak jadi ngono. Mari ngono gak suwe ngirimi aku acara itu yang sudah jadi. Kak tolong bantu share dong, ini aku bikin event lain lagi. Tapi dengan jurinya orang lain dan udah aku. Jadi orang-orang itu anak-anak ya yang guru-gurunya anak-anak DBL yang nggak tahu ikut ke komunitas lah istilahnya kayak gitu loh. Jadi ya congok itu. Pemikiranmu itu cuma menguntungkan dirimu sendiri tapi kamu nggak tahu komunitas. Itu tipikal orang-orang yang memanfaatkan komunitas kita untuk kepentingan kantong pribadi. Jadi aku sangat gak seneng kayak gitu. Contohnya kayak apa? Kemarin aku ditawari job, sorry tak sebut aja, 250 ribu. Itu menurutku buat dancer gak layak pak, sorry ya, gak layak. Kita itu art, hitungannya artis ya kan. Meskipun gak gede kayak artis-artis lainnya. Cuman kalau kamu mau dibayar 250 buat joget itu menurutku terlalu rendah pak. Kalian nggak iso ngargain diri kalian sendiri. Gimana kita mau dihargai sama orang lain kalau kita selalu ngargain diri kita rendah? Nggak bisa. Kecuali narinya cuma Lah ya. Nah. Loh, iku larang pak. Iku jutaan iku. bukan dianya. Bukan dianya. Kalau yang gininya ya mahal itu. Ini Enggak. akhirnya Adit ngomong dan kalian roasting. Maksudnya tuh kalau narinya gampang cuman hype gitu
Enggak. Aku selalu kalau aku sendiri di B-boy selalu aku menekankan kan anak B-boy gini. Aku nggak mau ngasih job. Aku bilang kan anak, aku nggak mau ngasih job di bawah 500.000. Aku selalu jobnya minimal aku 500.000. Bahkan tahun baru ini ada yang nawari aku job, aku langsung buka berapa kak gitu. 1 orang 1,5 juta gitu. Aku ngomongnya kayak gitu. Ya banyak yang nolak sih. Pas ini itu ya kan. Tapi kan tahun baru men, tahun baru. Aku buka 1,5. Boleh turun nggak bisa, kalau naik boleh, tak ngomong gitu kan. Nggak dibales ya wes. Istilahnya take it or leave it men. Maksudnya aku berusaha jaga value ku sendiri. Tapi kadang-kadang orang kan ada yang nggak kayak gitu. Kemarin aku dapat ada orang yang istilahnya make jasa kita tapi dibayari murah, tapi masih ada yang mau gitu loh. Jadi ini aku ndelok itu kasihan segitu, maksudnya segitu butuh duit kamu itu sampai kayak nggak iso ngargai gitu loh. Maksudnya nggak iso. Saya gini loh, dari 2012 aku menang open sale pertama kali. Juara 1 juta sampai saiki lho, ya 1 juta enggak sih? Lah acara-acara kecil. Aku iku berusaha matakno iku tak tinggikno, cuman ya kadang lek ketemu sponsor iku susah. Dan satu lagi ini paling penting buat siapapun yang bikin event, bikin butuh buat kita, jangan sekali-sekali nekan dancer, karena dancer itu kita itu pelakunya, yang ditekan itu orang yang punya uang, sponsor ataupun pihak yang menginginkan jasa kita. Benar. Jadi aku selalu berusaha kayak gitu. Kalau aku standarku sakmene ya wis sakmene. Kalau ada orang yang pengin nge-hire ya orangnya yang tak tekan, bukan kita nekan dancer nah yo gini 150 ngono. Iki acarane ngene. Kayak enggak mungkin kayak gitu. Jadi mungkin bisa ditekankan seperti itu sih. Jadi wis ya itulah. 2 juta. Yo, Danceporia one on one 2 juta. Main iku iso tuku sepatu nang Foot Locker iki. Mana sepatu? Pakai. Nah, tapi ini salah satu fenomena. Nggak tahu ada beberapa yang sadar atau enggak. Tapi kalau misalnya ada battle-nya siapa saya gitu. Semakin jurinya itu, misal dari luar gitu. Ini di Surabaya. Atau misal jurinya kelihatan jago banget tuh. Malah sepi. Iya, itu orang sing enggak, ya menurutku itu orang sing enggak iso ngargain orang sing bawa juri luar ke sini sih menurutku ya. Karena aku gak tahu cara pikirnya anak-anak mana itu. Kan maksudnya gini loh, kita sebisa mungkin aku sendiri ya, sebisa mungkin kalau ada event meskipun nggak battle, itu bukan acara battle B-boy, aku bisa datang, maksudnya buat support lah. Nggak mungkin aku ikut dance kompetisi sendiri kan. Kalau tahu sendiri B-boy kan nggak bisa di dance kompetisi karena pasti angel ngombakinnya. Cuman kalau sudah disediain besar kayak gitu, contohnya kemarin acaranya tak sebut gak apa ya? The Beat lah. Itu aku thank you banget sih, maksudnya bisa bawa juri luar meskipun ada beberapa kan aku lihat itu kan yang komen gini ini at least lah mereka bisa datengin mereka gitu loh. B-boy wing lagi. Iya, jadi mahal. Jadi kalau saranku kalian yang nggak bisa support, nggak tahu ya permasalahannya apa kalian nggak bisa support itu. Tapi kalau kalian sebenarnya bisa tapi nggak bisa, kalian itu salah satu orang yang menghancurkan skena dance juga. Jadi yang salah satu yang menyumbang kalau dance ini nggak ada aja di Indonesia gitu. Jujur aja kayak gitu. Karena bikin event itu nggak gampang loh. Kalian ada uangnya men. Jadi istilahnya kayak gitu lah. Jadi nggak gampang, kita deal-dealan ya. Contohnya aku kemarin deal-dealan sama orang itu pasti mereka cari feedback gitu loh, apa ya? Aku tak ada kayak gini, kamu bisa ngasih apa? Pasti mereka kan kayak gitu karena mereka yang punya uang. Nah, aku sudah menceritakan dengan bangga skena dance di Surabaya seperti ini dan datangnya seperti itu. Ya ini itu anjing. Sampai mana tadi ya? Kan udah
udah ngadain event, ketemu sponsor apa segala macam, kita itu dengan PT kan maksudnya Yang ngasih timbal baliknya lah. iya, kita percaya kalau skena dance kita itu sebesar itu supaya bisa disupport dengan sebesar itu gitu loh ya kan. Ya, Surabaya pernah punya masa jayanya sendiri, gitu kan? Pernah, sempat sangat berjaya, rame banget. Ya sekarang sepi, mungkin lebih sepi di streetnya kalau menurut saya, disclaimer ini opini pribadi. Di street jaya sendiri. Yang kalau kompetisi sih menurutku masih rame-rame aja. Cuman kalau kompetisi itu nggak termasuk di komunitas karena yang berkomunitas cuma beberapa aja kan yang ikut ada yang nggak dari komunitas juga tapi Lihat. untuk scene streetnya Tapi kalau sepi sebenarnya kalau kita nyebut dancer ya di Surabaya ini nggak sepi sebenarnya. Kalau setiap acara dance diikutin semua dancer di Surabaya, Pasti rame. bukan kayak Honda pun mau nyponsori pasti. Oh, maksudnya itu. Ngerti nggak sih? Karena sebanyak itu menurutku ya. Karena kemarin aku lihat acara di Next Gen ya kalau nggak salah itu. Itu loh serame itu. Maksudnya kita nggak usah bilang streetnya lah. Dance itu kan hitungannya semuanya kan meskipun dijadiin dancecom itu kan mereka kan pakai gerakan street dance kan sebenarnya kan ya kan. Sebenarnya kalau kita bisa manage dan orangnya itu kompak, maksudnya saling support satu sama lain, itu pasti kayak di luar sponsor Gisok, Puma, Oppo. Sponsor itu kan masuk, mereka lihat dulu kayak ini layak nggak di maksudnya kita masuk ke sini itu loh, ngerti nggak sih? Makanya di luar itu sponsor loh ngeri-ngeri. Kamera apa itu Nikon ya apa sih? Gitu-gitu Sony apa. Karena mereka di sana kuat dari komunitasnya mereka sendiri itu kuat. Kalau di sini tuh sebenarnya bisa kayak gitu, maksudnya sebanyak itu bisa, cuman nggak kuat aja. Mungkin gini, karena ketika ini pengen masuk deh mungkin fenomenanya yang terjadi adalah satu komunitas atau satu tim tertentu mau bikin event dan mau orang lain support, tapi ketika tim lain yang bikin acara atau beberapa orang lain yang bikin acara, mereka melupakan orang-orang yang sudah datang untuk support mereka. Kayak gitu loh, ya kan? Contoh yang datang ke acaramu kemarin, mana ada tim lain? Gitu loh. Ya kan? Dan ada beberapa tim yang sepak terjangnya kita udah tahu, cuman kalau dia ada acara dia minta bantuan untuk mendatangkan massa, tapi dia tidak pernah sama sekali untuk datang ke acara-acara komunitas yang lainnya. Ada sama sekali nggak pernah datang. Jadi ya serba salah. Dan orang-orang kayak gitu mau diapain juga bingung. Mau diboikot juga kita bukan tipe orang yang seperti itu. Tapi ya mohon kesadaran diri sendiri aja. Jangan sampai dance-nya ini di take for granted. Jadi cuma buat menguntungkan satu pihak aja, tapi ketika pihak lain membutuhkan support, tidak ada yang mau support kayak gitu. Nah, pertanyaannya adalah gimana caranya menghilangkan eksklusivitas itu? Mungkin yang lagi dengerin bisa komen. Ya kayak mungkin aku nggak tahu ya, aku mikirnya kayak kalau kamu punya murid ya mungkin lebih bukan didoktrin ya, tapi diajarin ini loh kayak gini loh, ini loh kayak gini loh. Jadi mau nggak mau ya itu tugas kita untuk mengenalkan. Masalah mereka mau apa enggak biasanya karena kalau anak-anak kecil ya, apalagi anak-anak yang istilahnya itu anak-anak rumahan gitu loh. Mereka itu nggak tahu kayak gitu-gitu kan. Mereka ngikut kadang-kadang karena coachnya yang nyuruh kadang-kadang gitu. Contohnya ini tak sebut kemarin BDC. Mereka ikut karena pelatihnya yang nyuruh. Jadi mereka kalau nggak pelatihnya nyuruh mungkin inisiatifnya kurang. Tapi dari sana kan mereka jadi coachnya itu kan ngajari. Nggak tahu siapa lagi. Jadi aku nggak bilang harus, cuman ya kalau bisa dikasih tahu gitu loh. Dikasih tahu, ngerti nggak sih? Jadi
Jadi dance itu kayak gini loh. Kalau kamu suka sama dance itu kamu juga punya tanggung jawab untuk ngejaga. Jadi bukan cuman kamu itu suka gini-gini mbok tinggal gitu loh. Tapi kita itu saling menjaga. Jadi ya jaga itu dengan gerakan, dengan gerakan kalian itu super ya movement gitu-gitu. Jangan cuman, "Weh, aku support respect." Tapi gak ono gerakane kan percuma kan kayak gitu. Ya sering aku denger orang-orang kayak gitu itu. Aku pengen berjuang buat dance gini tapi gak ono gini. Intinya lah gak gerak kalau gak ada benefitnya buat dirinya sendiri. Itu sampah Pak wong-wong kayak ngono itu. Mungkin beberapa mungkin terlalu fokus sama ya nggak nyalain juga kalau misalnya fokus sama tim masing-masing ya kan. Makanya masuk ya fokus sama tim tidak salah kan juga enggak. Cuma memang kadang terlupakan terlupakan the big picture-nya itu terlupakan gitu. Lah secara street culture nggak ono alasan kayak gitu-gitu men. Kan harus tahu. Istilahnya kayak gitu. Kamu nggak, aku itu sudah capek ngajarin orang dengan baik hati. Jadi kadang-kadang memang kita itu harus keras biar tahu gitu loh. Maksudnya biar sorry ya, aku dididik dulu dari itu tuh. Adit tahu mungkin perjalananku kayak gimana. Aku dididik dengan keras, jadi kayak gimana. Tapi itu yang lebih buat aku bisa berkembang menurutku. Ya aku nggak bilang kita harus didik murid dengan keras. Tapi sometimes itu perlu dikasih tahu gitu loh. Jadi kadang-kadang itu capek baik ke orang goblok, ngerti gak sih? Kita itu bukan customer service loh, ngerti gak sih? Lah customer service meskipun Jonathan Richard sing takok kita harus senyum ya kan? Iya customer service. Masalahnya kita itu bukan customer service. Selalu mandang orang ini lebih bijak, lebih tua, lebih wise. Kadang-kadang aku ya pengen batin, pengen ngomongi kok. Cuman aku orangnya sih nggak ngono ya. Maksudnya aku nak masalah mesti aku selalu tak selesai orangnya gitu. Jadi lebih baik gitu. Jadi ya wis kayak gitulah istilahnya. Semoga sampai lah ya pesannya. Harusnya sampai dilakuin atau mau. Nah itu berarti goblok ngomongnya. Belum tentu. Maksudnya ya wis pokoknya lah kamu salah satu orang yang nggak bisa ngejaga skena iki atau kamu lebih egois, berarti kamu salah satu orang yang membuat skena ini semakin terpuruk di situ aja. Karena aku mikir, apakah kita perlu kayak misalnya apa ya, kayak dulu zaman kuliah itu kuesioner ya, jadi ditanyain orang-orang. Jadi mereka itu di kuesioner, kalian tuh mau bikin seperti event seperti apa sih supaya kalian tuh bisa datang dan support gitu. Cuma nggak usah. Gue di sini ada jauh-jauh dibikin kayak gue tetap ada kok. Nah, jadi memang Menurutku kayak nggak ada jawabannya gitu loh. Terus gimana? Akhirnya kan Sekarang bingung karena apa ya? Pengen ada yang pengen ini. Kadang bisa nggak usah jauh-jauh, open class bisa. Dikasih dari luar datang. Oh ya sepi. ya kan gitu. Kadang kan gitu misalnya gitu. Ya itu. Takutnya gini loh, lah kalau kita terus-terusan kayak gitu, kayak ngegap-gapan. Menurutku gap-gapan itu di battle lah. Adu konsep atau apa, jangan kayak gitu. Lah kayak gitu lama-lama kan akhirnya kan rusak di kalian sendiri enggak sih? Maksudnya kayak contohnya kok Aude bikin apa? Nakokno wong teko luar, sing teko mek telu. Nanti endingnya di sini jadi kesenjangan. Maksudnya kayak lu kok tim iki gak melok ngene-ngene. Harusnya kan support ya toh. Susah di sana. Padahal kalau di Dancecom itu lebih menurutku lebih friendly daripada di Breakin ya. Kalau di Breakin itu lebih nemen loh. Makanya sekelas Wing datang pun kemarin kan nggak ada kelasnya karena tahu orang B-boy nggak ada nggak kelem melok kelas soalnya. Ramadan, apa? Banyak sekali ya yang bisa didapat lah dari obrolan-obrolan tadi. Mungkin ada yang mau tanya juga bisa, mau DM di IG Academy of Dance bisa, mau komen di YouTube langsung bisa nanti kalau sudah tulis videonya. Ya semoga sampai lah pesan-pesannya. Maksudnya kadang
kadang aku jengkel lah orang kayak sharing di aku apa tapi nggak ono hasilnya itu kayak berarti kan gak ngerungokno cuk. Ngerti gak sih? Jadi iya maksudnya kalau kalian sudah contohnya aku kok stuck gini aja kayak maksudnya gitu belajar gini. Ya kalau kamu pengen nggak stuck kamu belajar sama yang pro. Dan gobloknya kadang-kadang anak-anak yang belajar sama pro itu cuma ngeliatin orang pro nari di wow, tapi mereka nggak tanya apa-apa, nggak bener-bener nge-push dirinya apa gitu loh. Soalnya aku kalau aku di B-Boy kalau aku ketemu orang-orang Oji itu mereka selalu bilang traveling, ketemu orang, latihan bareng. Maksudnya kalau di B-Boy gitu. Makanya aku sendiri pun kadang dimintain buat open class, buat gini. Meskipun toprok sekarang pernah aku sekali kapan hari kan. Tapi aku kan orangnya yang nggak ngelakuin sesuatu yang nggak aku seneng gitu loh. Maksudnya aku nggak seneng enggak. Jadi beberapa kali dimintain untuk ngajar-ngajar gitu aku nggak terima. Aku ngomongnya kalau kamu belajar ya datang ke tempatku ya latihan bareng tak ajari. Aku bikin kayak gitu. Free. Padahal aku ditawari aku bayar loh, dibayar tapi gak. Jadi ya iso men aku ngelakuin hal sing 2015 aku iku mutusno Kak, aku nggak iso ndolek duit nang dance. Jadi aku nggak mau waktu itu kan kalian inget gak sih aku melok 2 kategori open cell B-Boy menang. Aku tuh menang 2 juta aku nggak duit iku ngene. Jancuk harus selesai kicuk dari ndolek duit nang dance iki. Wes setelah itu aku langsung uangnya tak buat makan, tak buat minum apa wes aku nggak ndolek duit teko dance. Meskipun sampai sekarang dance iku ngek aku duit, cuman aku mindsetku aku nggak ndolek duit nang dance. Aku ngelakokno dance iki karena aku seneng. Jadi meskipun aku oleh job juri, oleh job MC, itu bukan aku njolek, tapi itu memang tiba-tiba datang aja. Tapi prinsipku aku wis nggak dari 2015 16 itu aku wis gak ndolek duit nang dance. Lebih baik aku ndolek duit nang lainnya. Iya, karena itulah hasilnya orang sampai. karena aku pernah dengar rapper siapa yang ngomong ya, kalau kamu mencintai apa sih kamu lakukan nanti dia pasti ngasih lebih, nggak perlu kamu minta. Ini istilahnya kan kayak gitu. Jadi aku wis nglakukno karena aku B-Boy iki aku bener-bener cinta. Sampai saiki aku meskipun sampai sekarang aku ikut battle sering dirasani ambek arek lapo sih Kak Able iki battle kan ngono. Karena aku sebenarnya cinta di B-Boy itu. Iya di dance iki aku cinta men. Kalian lah pengen nyetop aku di menang, nyetop aku di battle ya kalakno aku istilah simpel kayak ngono. Jadi aku dulu itu buat ngalahin seniorku itu aku butuh latihan 5 jam 6 jam sehari, bahkan tak bagi 2 sehari 2 kali latihan biar aku bisa ngejar mereka. Contohnya kayak gitu. Terus sekarang aku sudah ada di atas, kalian minta aku untuk berhenti kan hitungannya kan gak fair buat aku kan. Jadi lah kamu pengen ngejar aku ya lakukan apa sing kalian bisa buat ngalahin aku. Simple seperti itu sih. Jadi jangan manggil Oji atau apa lah, ketemu aku di battle loh. Kamu nggak respect pas battle it's okay, tapi selesai battle kita tetap temenan gitu loh. Istilahnya kayak gitu. Makanya aku kalau battle ya aku battle gitulah. Berusaha ngedownin orang, berusaha gini, tapi kan setelah battle kan it's okay balik lagi kan kayak gitu. Gak perlu baper berarti. Nggak perlu lah baper ya baper loh, silakan ini masalahmu sampai uripmu. Kadang ada yang ngaku Oji, ngaku gini, tapi ya gak pernah menang. Iya. Enggak. Aduh. Itu bercanda. Ada, aku denger. Saya suka kayak gini. Enggak gini loh Kak. Tadi itu loh. Ini berapa part nih? 2 ya. 2 part 5 4 menit lah. 2 part berarti. Ya wes, apa mana? Kan tadi ngomong toh, apa soal juri tadi loh. Ngomong apa ya tadi juri ya? Apa itu? Sering-sering juri terus tadi enggak ngajar tadi loh. Kalau misalnya minta advice bla 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 bla. Ya enggak lah. Nah, enggak sekarang gini. Kan udah pernah juri tuh.
sometimes tuh ada yang minta advice, terus advice-nya tuh kayak nggak masuk akal gitu loh sama kadang-kadang. Yang dikasih nggak masuk akal. Apa? Kongon ngilang gitu ya. Maksudnya ini problemnya di jurinya. Ada juri tuh. Tapi Ini advice. advice-nya Ya nggak masuk akal. Nggak masuk akal tuh menurut anaknya bukan menurut saya. Ya kan? Bukan menurut saya. Kita ngasih advice, sih, nggak ngono. Enggak, jadi nggak masuk akal itu misal gini, misal aku tanya ke Ablen misal. Ablen juri kan, selesai aku battle kan, selesai. Terus aku tanya, ini gimana ya? Kok aku tanya ya? Kak? Oh iya kamu tadi, kurang ini kostum. Enggak dong, enggak gitu. Kurang apa ya? Foundation terus apa namanya kurang dibuat variasi kondisinya. Oh iya. Padahal musuhnya itu Jonathan Richard. enggak. Pasir. Enggak, padahal musuhnya itu repeat Oh gitu. terus. Hmm. Tapi kalah. Ya kayak gitu-gitu loh menurutku. Ya, ya, Menurut Dinasti. Ya. menurut Kak jadi gimana? Ya. Kan juri itu kan harusnya punya Berarti juri ini tuh kayak memihak ke satu orang tertentu kayak kalau kayak gitu. Kalau enggak ya aku setauku ya orang main bagus belum tentu bisa ngejuri. Orang yang bisa ngejuri belum tentu mainnya dia bagus. Setauku sih seperti itu. Kenapa? Karena nggak semua juri itu bisa memposisikan waktu mereka ngejuri kayak melihat santai seolah-olah dia itu bisa menjadi audiens, bisa menjadi lawannya, bisa menjadi juri. Mesti orang kan kadang-kadang kan kagok gitu kan. Jadi ambil amannya tie break kadang-kadang. Jadi aku ngelihat itu nggak semua gitu karena aku belajar dulu waktu ada Soniti dari Jerman itu. Dia kalau ngejuri itu ada plus minus bintang apa segala macam. Aku sampai bingung ini gimana gitu kan. Jadi didetailin sama dia. Jadi menurutku kalau ini nih kayak gini, ini kayak gini. Dari sana aku belajar. Aku mesti kalau ketemu orang-orang yang sudah bisa ngejuri itu aku tanya sudut pandangnya mereka itu gimana kalau ngejuri. Ada yang menurutku dia lebih nari ya, menurutku dia lebih battling, menurutku lebih gini. Dari sana aku bisa menyimpulkan kalau setiap juri itu berbeda dan gak ada basic buat kita ngejuri ya kan. Jadi beda-beda, makanya kadang-kadang kita sudah bagus 11-12, kita menang 12, kita masih bisa kalah. Itu masih bisa dari selera juri, bisa kita kalah. Jadi bukan berarti jelek. Kita harus sadar kalau yang kita lakuin ini satu hal yang apa sih? Objektif ya. Subjektif. Jadi kita tahu ini art dan sebagai peserta pun kita harus bisa nerima gitu loh. Kalau enggak jeblok-jeblok banget ya. Kalau nipis-nipis gitu kadang-kadang kita harus bisa nerima mau nggak mau gitu loh. Ya lah, sing masalah advice tadi itu saranku jangan banyak-banyak minta advice deh. Maksudnya kalau kamu sudah nemuin apa sih kamu suka kembangin aja. Wes iku permainanmu menang di battle atau nggak menang di battle asalkan itu nggak terlalu freak ya gerakanmu ya. Ojo pas kon freak ngono berharap kon menang kan angel kan ngono kan. Jadi nanti dari sana itu bisa nemu karaktermu sendiri gitu loh ya wes kayak gitu aja. Sedikit berbeda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Itu dari Panji Pragiwaksono. Iya benar. Gitu. Kayaknya podcast kali ini saya aman. Karena sudah diwakilkan semua. ya maksudnya banyak banget dan itu apa ya? Ya fakta lapangan lah. Fakta lapangan lah. Bisa dilihat sendiri itu bukan angan-angan sampai itu bukan berandai-andai atau perumpamaan gitu, tapi fakta lapangan. Ya yang pasti sempat ada yang kapan hari nonton podcast kita, ada yang ngomong podcastnya Audi ini terlalu banyak menyinggung. Jadi kurang ada informasi yang dibagikan itu berguna banget. Maksudnya antara yang menyinggung dengan yang value itu masih banyak yang menyinggung. Nah, ya mungkin di sini sebenarnya ya kita berusaha untuk menyampaikan value itu dengan menyinggung. Enggak. Mungkin ya karena narasumber, mungkin tergantung narasumber ya. Kalau narasumber yang kemarin, wah itu
valuable semua itu. Ya daging semua kalau orang bilang ya. Ya. Mungkin next episode itu aja. Ya, tapi meskipun value-nya banyak ya tetap tersinggung kadang. Jadi sama apa? Nah sebenarnya sama kayak kata Anji Pragiwaksono juga, Ya. benar ya. Tersinggung itu pilihan. Nah, taker. Jadi tadi kalau baper urusan Ofensif itu taker ya sudah gitu. Iya. Urusanmu mbek keluargamu salahane. Oke. jadi ya yuk. Berarti intinya apa hari ini? Intinya hari ini Harus support. benar. Mungkin Intinya pesan-pesan ya intinya hari ini tetap kayak yang awal tadi. Maksudnya kalau kamu suka di dancing ini, kamu juga punya kewajiban untuk ngejaga biar ini bisa tetap. Jadi jangan egois buat kalian sendiri. Yang penting aku gini aja aman. Tapi kalian nggak peduli dengan sekitar kalian, itu sama aja kalian sudah menyumbang untuk kehancuran di skena dance sendiri. Ya kurang lebih seperti itu sih. Killing it softly ya. Iya, jadi dampaknya mungkin nggak cepat ya, tapi cepat atau lambat nanti terdampak juga Wah, ke semua. ditulis lagi dan ya. banyak kok banyak kok guys. Iya. namanya senior. Oke. Mari kita sudahi. Sebenarnya masih banyak tapi ya keterbatasan waktu guys. Jadi Ya, thank you sudah diundang ke sini, thank you. Oh iya benar. gua aja nggak tahu. Anjay. Tempat ini ini minor nih? Enggak. Jadi kita ada di Kokili Cafe guys. Tempatnya ada di Jiwowo. Kota Surabaya. Pastinya. Kota Surabaya. Buat yang mau apa ya? Mungkin nongkrong, ngerjain tugas atau ngerjain tugas sambil nongkrong. Atau mau mutusin kok mutusin. Kalau mau nembak itu bisa. Oke. Thank you senior lagi. Thank you. Thank you semuanya. See you on the next episode of Udara Fakta. Aku agak sesat sih. Menghirup udara fakta.